Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa sa'ida bid daraini amin. Alhamdulillah, syukurlah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Himam. Dan kali ini kita melanjutkan masih di dalam penjelasan mutiara yang ke-20 dari Matan Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Dan kita sampai kepada halaman 80 dari kitab Iqatul Himam ini. Mari kita simak, kita kaji bersama, dan mohon masing-masing yang mempunyai kitab untuk disimak dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Himmatus saliki, maka adapun yang disebut dengan himmatus salik. Apa sih yang dinamakan dengan himmatus salik itu? Kalau salik itu artinya adalah orang yang dalam perjalanan, orang yang menempuh, itu namanya salik, yang menempuh. Orang mau ke Surabaya, perjalanan menempuh menuju Surabaya itu, sebelum sampai Surabaya itu namanya salik perjalanannya itu. Orang mau ke Jakarta dengan mengendarai kereta api. Perjalanan menuju ke Jakarta, tempat akhirnya, ujungnya itu di Jakarta. Perjalanannya, ya, perjalanan seseorang menuju Jakarta, perjalanannya yang menuju itu namanya salik, suluk. Orangnya disebut dengan salik. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan himmatus salik? Himmatus salik, adapun himmatus salik, ya adapun himmatus salik itu al-quwwatu, sebuah power, kalau bahasa sekarang, sebuah kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Al-ba'itsatu, yang membangkitkan, yang mendorong, lahu, bagi si salik yang mendorong bagi orang yang menempuh perjalanan. Alas sairi, atas perjalanannya. Jadi kekuatan dahsyat, kekuatan maha dahsyat, maha kuat, yang membangkitkan, yang memunculkan dari semangat itu bagi salik untuk berada di dalam jalannya, tidak berhenti apalagi kembali, tidak berhenti apalagi kembali. Karena tujuan yang akan dicapai oleh si salik itu tidak ada lain adalah ingin sampai kepada hakikatullah, ingin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wuqufuha, maka adapun terdamparnya, ya, terhentinya himmatus salik, terhentinya himmatus salik atau tawakufnya himmatus salik, semangat yang kuat itu tidak sedikit akan berhenti al syai'i, terhadap sesuatu. Kalau diibaratkan orang mau ke Jakarta, menuju Jakarta dengan mengendarai kereta api, bahwa di dalam perjalanan itu, ya, kadang-kadang ya, atau seringkali itu kita akan berhenti dalam tahapan demi tahapan di pemberhentian. Nah, di dalam setiap pemberhentian di stasiun demi stasiun yang menuju ke Jakarta itu banyak sekali sesuatu yang menarik, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang membuat kita itu kadang-kadang terlena dengan. Jadi kadang-kadang tidak sampai ke Jakarta, mungkin tergoda dengan cewek cantik, ya, di stasiun Solo satu misalnya, di situ ada cewek cantik, akhirnya dia berhenti di situ, akhirnya dia tidak meneruskan perjalanannya. Atau dia di sana sedang diberi pekerjaan oleh seseorang, ya. Ingat bahwa engkau tujuannya ke Jakarta, bukan berhenti di stasiun Solo itu.
Dan ketika Anda dapati ya godaan dalam bentuk cewek, dalam bentuk ditawari orang bekerja dengan nominal gaji berjuta-juta, itu semua adalah ujian. Karena hakikat sejati niat engkau ya di dalam melakukan perjalanan itu tujuannya adalah ingin sampai ke Jakarta. Sama dengan seorang salik ketika menuju perjalanannya menuju kepada Allah itu tidak sedikit banyak rintangan-rintangan yang akan menghadang, yang akan menguji kepada seseorang. Maka itu wawukufuha, maka adapun tawakufnya, terhentinya himmatus salik ma'asyai'i, bersama sesuatu. Nah ini bersama sesuatu itu di situ maksudnya. Dua adapun syai' itu i'tiqad, dua menjadi sebuah i'tiqadnya akan himmatus salik, sehingga menjadi sebuah keyakinan, kekuatan ya himmatus salik itu. Bahwa tidak sedikit orang-orang yang suluk, ya orang-orang yang suluk dalam perjalanan tasawuf, perjalanan menuju ke makrifah kepada Allah itu akan diuji oleh Allah dalam perjalanannya itu dengan beraneka ragam ujian. Nanti akan diperlihatkan alam malakut, di mana seseorang itu bisa menyaksikan para malaikat sedang berzikir, malaikat sedang bersujud, malaikat sedang bertasbih, dan akan diperlihatkan alam-alam gaib yang lain yang luar biasa. Ya, itu tidak sedikit. Para salik itu terhenti hanya di situ. Akhirnya dia diem di situ, menyaksikan itu, keindahan itu, kemudian diceritakan ke publik. Akhirnya dari cerita itu, ya yang betul dia memang mustajabah. Dia memang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Akhirnya ujiannya itu, akhirnya dia menjadi orang keramat. Akhirnya dia banyak tamunya. Akhirnya banyak yang menyibukkan dia. Akhirnya dia berkutat di situ, tersandra oleh ujian-ujian tadi. Sekalipun itu sesuatu yang katakan diperlihatkan sesuatu yang maha dahsyat atau sesuatu yang luar biasa. Annama wasolat ilaihi huwal ghayatu au fihi kifayah ini. Bahwa yang dimaksudkan bahwa annama wasolat ilaihi, annama sesungguhnya sesuatu, wasolat yang sampai, apa himmatus salik ilaihi kepadanya. Apa yang sampai kepada himmatus salik ya, dengan tawakufnya, dengan berhentinya itu wal ghaya itu nanti menjadi tujuannya. Au fihi, atau fihi di dalam ma itu kifayatun, adapun sesuatu yang mencukupi. Jadi akhirnya si salik itu akhirnya menganggap sudah cukup, sudah nggak usah sampai ke Jakarta, nggak usah menuju makrifah kepada Allah. Saya sudah dapat diperlihatkan oleh Allah kegaiban-kegaiban, misteri-misteri, doa saya sudah mandi, berarti saya sudah dekat dengan Allah. Akhirnya begitu. Akhirnya apa yang hadir ya pada diri salik itu akhirnya itu menjadi tujuannya. Apa yang diperlihatkan oleh Allah tentang ilmu alam malakut, alam-alam gaib, misteri yang lainnya yang diperlihatkan oleh Allah itu dianggap itu akhirnya menjadi tujuan dia. Sudah berhenti di sini aja deh. Saya cukup puas di sini. Ya ini tidak sedikit akan menguji pada diri seorang yang sedang menjalani perjalanan suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sekali minta, ya Allah batu ini jadikanlah emas jadi emas. Ya Allah mudah-mudahan batu ini jadikan mutiara, mutiara jadi mutiara. Terik matahari panas luar biasa, hujan ya Allah hujan. Akhirnya berhenti di situ dia, berhenti di situ. Akhirnya dia keramat, dianggap keramat, ya menjadi karomah di situ dianggap. Padahal itu hanyalah main-main. Itu adalah sebuah ujian. Ya, Anda belum sampai menjadi kekasih Allah. Ya, Anda diuji di situ aja sudah berhenti.
Dan ini tidak sedikit para salik ya, orang-orang yang menuju makrifah kepada Allah diuji dengan itu dan kemudian berhenti di situ. Au fihi kifayatun, atau fihi di dalam sesuatu kifayatun, bisa mencukupi. Sudah, saya cukup sudah di sini. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya yang awalnya dia miskin ketika suluk ya. Ketika sebelum suluk maksudnya dia sebelum menjalani perjalanan tasawuf dia miskin, serba repot, serba mudorot, serba kekurangan. Begitu masuk ke dunia tasawuf dan kemudian perjalanan di situ, kemudian diberikan luar biasa oleh Allah, kemampuan-kemampuan diperlihatkan oleh Allah, dan akhirnya dia terjebak di situ, maka itu kifayatun, dianggap sudah mencukupi pada kebutuhannya, akhirnya terhenti di situ. Dan itu tidak sedikit terjadi. Maka itu disebut wali itu bukan orang yang mampu dengan kekuatan-kekuatan dasar, itu bukan. Itu sesungguhnya sesuatu yang menguji kepada diri wali. Ya, itu adalah yang menguji. Wa hawatiful haqiqati, maka adapun yang disebut dengan hawatiful haqiqah. Hawatif itu saya di episode atau di seri pertama dari Kata Mutiara ke-20 ini, saya artikan hawatif itu adalah suara yang tanpa bentuk. Ada suara tapi tidak ada bentuknya. Itu namanya hawatif. Makanya telepon itu juga disebut hawatif. Ada suara kan? Suara itu kan tidak muncul dari telepon, tidak. Tapi ada yang menyuarakan, karena yang namanya telepon tidak bisa bersuara. Tidak bisa bicara kan, telepon tidak bisa. Tapi ini ada suara tanpa ada rupa, tanpa ada bentuk. Sehingga bahasa Arabnya itu hawatif, itu diantara telepon itu dimaknai hawatif, ya, dimaknai hawatif. Nah, dalam perspektif ini bahwa yang dimaksudkan hawatif itu adalah suara-suara yang memang ada sumber suaranya. Itu hawatif. Boleh jadi bahwa suara itu memang bersumber dalam bentuk ya ada semacam kekuatan, ada semacam kekuatan yang mengeluarkan suara, memang bisa didengar oleh telinga. Boleh jadi suara itu tidak didengar oleh telinga tapi didengar oleh hati, mata hati. Didengar oleh mata hati. Bahwa orang-orang yang suluk itu ya, ketika dia di dalam perjalanannya ternyata dia berhenti di situ, itu akan selalu diingatkan oleh hawatiful haqiqah namanya. Yaitu suara kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui hati para si salih. Wa hawatiful haqiqati, maka adapun yang dimaksudkan hawatiful haqiqah, ia adapun hawatiful haqiqah itu lisan wa halil kashfi an ainit tahqiqi. Ia adapun hawatiful haqiqah itu lisan wa halil kashfi, sebuah ucapan, sebuah lisan, sebuah ucapan pada saat atau dalam keadaan telah dibukakan, ya, telah dibuka, telah terbuka an ainit tahqiqi, dari sumber yang sejati, sumber kebenaran. Ya, itu yang dimaksudkan dengan hawatiful haqiqah. Bahwa setiap orang-orang yang suluk dalam perjalanan suluk kemudian dia tawakuf, dia berhenti di situ, apalagi dia terjebak pas kemudian dia bermakom di situ, itu akan dipanggil nanti oleh hawatiful haqiqah. Nah, apa yang dimaksudkan hawatiful haqiqah itu adalah sebuah lisan atau ucapan dalam keadaan atau dalam kondisi terbuka. Terbuka itu artinya terlihat dari sumber kebenaran, ya. Ada suara yang berasal dari sumber kebenaran yang terbuka itu terhadap si salik. Jadi betul-betul dia akan disadarkan, diingatkan itu. Bagaimana cara mengingatkan alladzi tatlubu amamaka, sesuai dengan matanya itu di edisi atau di seri yang pertama. Bahwa yang kamu cari itu masih ada di depan. Yang kamu tuju itu ada di depan, masih terus berangkat kamu. Itu masih Solo, itu belum Jakarta, karena tujuanmu kan ke Jakarta. Itu di Solo masih. Itu kamu masih di makom, hanya di makom zuhud kamu, itu belum sampai kamu itu.
pada makom ma'rifah, belum sampai untuk bersama dengan Allah, mujalasah dengan Allah itu belum kamu. Bukan di situ kamu. Jadi ibaratnya dia itu berhenti di satu stasiun, kemudian di situ akan disambut oleh oleh seorang raja dengan dayang-dayangnya, dengan fasilitas yang banyak. Di situ kamu diampirkan karena kamu adalah tamu mulia menuju seorang presiden, seorang raja yang lebih besar dari setiap gubernur-gubernur tadi itu. Karena kamu diundang, kamu menuju ke sana itu seakan-akan kamu kan menjadi tamunya si presiden. Maka pada setiap pos-pos itu akan menghormati kalian dan akan memfasilitasi kalian. Seperti itu pula orang yang suluk kepada Allah, yang menuju perjalanannya menuju kepada Allah. Pada setiap makomat, setiap tahapan-tahapan makom yang disebut dengan stasiunnya spiritual itu, di sana akan disambut oleh para malaikat, disambut oleh kenikmatan-kenikmatan, disambut oleh keajaiban-keajaiban. Dan tidak sedikit mereka duduk di situ akhirnya lupa dia mau menuju kepada ma'rifah, kepada Allah. Dia asik di situ karena sudah disambut di sana oleh malaikat, bisa bincang-bincang sama malaikat, bisa bertemu bidadari, ya, bisa diperlihatkan keajaiban-keajaiban yang indah luar biasa di situ. Akhirnya kamu terlena. Padahal alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu di depan. Yang kamu tuju itu Jakarta, bukan Solo. Ini Solo, masih belum ketemu presiden. Itu yang menghibur, yang menyambut kamu itu adalah para bupati-bupati dan camat-camat dan pegawai-pegawai yang cantik-cantik itu. Kamu difasilitasi, ditempatkan tidur di hotel-hotel. Itu belum, itu bukan tujuanmu. Kok kamu sudah diem di situ? Kok nggak mau berangkat-berangkat? Itu ujian orang-orang yang suluk menuju kepada Allah. Akan ditampakkan kehebatan, karomah, ya, akan diperlihatkan hal-hal gaib, diperlihatkan alam malakut, bisa melihat para malaikat sedang zikir, sedang sujud, ya, mampu memprediksi terhadap zaman waktu yang akan datang, sehingga kamu bisa cerita ke orang-orang tentang pengalaman kamu. Itu bukan tujuan kamu, itu ujian buat kamu, bukan fasilitas. Ingat, alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari masih di depan. Terus berangkat. Wa tabarruju syai'i. Nah ini, adapun yang dimaksud dengan tabarruju syai', ya, dan dimaksudkan dengan tabarruj. Tabarruj itu artinya model, bisa gaya. Tabarrujul atau style, tabarrujul jahiliyah, modelnya kejahiliaan. Wa tabarruju syai'i, adapun munculnya sesuatu. Itu maksudnya adalah itu zuhuru, menjadi wujudnya, hadirnya sesuatu fi haliz zainati, dalam keadaan indah. Fi haliz zainati, dalam keadaan indah, bagus, gemerlap, dengan tujuan liqusdil imalati, agar supaya condong. Orang yang suluk itu biar imalah itu condong, ya, bisa condong, bisa cinta, bisa senang di situ akhirnya. Jadi model-model yang muncul, ya, yang akan menggoda kepada si salik ini adalah banyak sekali, ya. Akan diperlihatkan keindahan-keindahan tadi. Jadi akan diperlihatkan bisa melihat malaikat, bisa jagongan, bertamu-tamuan, ya, berbicara dengan malaikat, mampu masuk ke alam jin, macam-macam sudah di sana. Intan berlian, ya, batu-batu itu bisa dipegang jadi intan, jadi berlian, menjadi emas. Itu adalah penampilan yang semuanya ada dalam keadaan indah, agar supaya kamu itu condong, agar supaya kamu terlena, agar supaya kamu lupa akan tujuan menuju kepada makrifah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarruju syai'i dhuhuru fi hali zainati liqasdil imalati. Ini jadi penampilan-penampilan yang indah itu dalam rangka
tujuannya adalah untuk mengimalahkan hatimu, untuk biar kamu hatimu yang tujuannya lurus menuju makrifat kepada Allah nanti biar condong, biar berhenti nggak meneruskan perjalanannya. Sehingga wadawahirul mukawwanati, maka adapun penampilan-penampilan dari apa yang diciptakan Allah, sesuatu yang selain Allah ya alam semesta lah. Apapun huwa adapun zawahirul zawahir itu ma sesuatu kasaha yang telah membungkus, yang telah melaminating ya, yang telah membungkus, yang telah memakaikan akan zawahirul mukawwanat yang akan memakaikan sesuatu itu terhadap mukawwanat, sesuatu yang diciptakan dari dunia ini. Akhirnya penampilan-penampilan dunia yang kamu lihat sepanjang perjalanan menuju suluk kepada Allah, perjalanan menuju makrifat kepada Allah itu akhirnya dibuat indah semua. Kamu melihat gunung, begitu kamu bilang, gunung, kamu jadi emas, maka berubah jadi emas. Gunung, kamu jangan meletus, kamu diem di situ, diem. Akhirnya gunung itu tidak melakukan apa-apa, enggak meletus. Ini kok panas sekali ini rasanya. Hujan turun hujan. Batu, ini saya tidak punya uang, kamu jadi emas, jadi emas. Jadi intan, kamu jadi intan. Batu, kamu jadi mobil. Ya Allah, semua orang semua tunduk kepada saya, semua tunduk. Jadi akhirnya bahwa alam itu menjadi indah ketika kamu yang melihat. Karena apa? Karena alamnya itu telah dipakaikan oleh Allah. Dipakai menjadi, jadi alam yang dunia yang rendah ini akan menjadi indah. Nanti akan dipakai dengan sebuah pakaian yang menjadi indah yang akan menguji kepada jiwanya si saleh. Jadi akan menjadi seperti itu dan akan mengurut, akan manut. Alam ini menjadi indah semua. Ya dhawairul mukawwanat, maka saha minal hasani, terdiri dari minal hasani, dari kebaikan-kebaikan, wal hikmati, dan penuh dengan hikmah. Masya Allah. Wa tazyinuha, maka adapun tazyin itu hiasannya mukawwanat. Alam ini hiasannya itu huwa adapun tazyin itu khoriqu awaidiya. Akhirnya alam ini dihiasi juga dengan khoriqu awaidiya, dengan keajaiban-keajaiban alam, dengan keanehan-keanehan alam. Lahu yang diperuntukkan kepada si saleh. Akhirnya alam ini juga manut tunduk. Saya katakan tadi, manut tunduk. Kamu alam, jangan hujan, enggak hujan. Padahal itu sudah mendung, sudah orang semua memimpikan, menginginkan hujan, ya, karena memang sudah lama ini kemarau itu pengen hujan, tapi orang itu bilang jangan hujan dulu, nggak hujan. Penuh dengan keajaiban alam lahu yang diperuntukkan kepada dia. Nanti akan ada seakan-akan cahaya terang di atas rumahnya orang itu, sehingga semua orang menjadi takjub. Yang lain loh, nggak ada lampunya, kok ini ada lampu di atas tanpa ada centelannya, ada lampu kuat di atas rumahnya. Ini kalau bukan orang hebat itu tidak mungkin, katanya orang-orang awam. Ingat, bagi si salik ini adalah ujian. Ujian agar apa? Agar dia berhenti di situ, tidak meneruskan perjalanannya untuk makrifat kepada Allah. Ingat, sampean bisa buka kunci tanpa kunci, ya. Bisa bangun rumah tanpa biaya, satu misal, langsung Anda minta kepada Allah, ya Allah jadikan rumah, tiba-tiba akan diberi dan dibuatlah atau muncul rumah tiba-tiba dengan sangat indah. Itu kalau dikerjakan sampai menghabiskan waktu 20 tahun. Ini cuma sekejap permintaan. Ini yang dimaksudkan bahwa itu akan menjadi keajaiban alam ini bagi si salik, akan menguji kepada salik, lahu bagi salik. Wang dia dan akan tunduk apa mukawwanat alam itu li hukmihi terhadap keputusannya salik. Tunduk sudah. Lautan
ya, yang dahsyat ombaknya, yaitu di pantai Segoro Kidul ya, pantai selatan itu. Ketika si Salik ke sana dan kemudian bilang, berhenti kamu ombak, berhenti dia, tunduk dia, li hukmihi, terhadap aturan hukum daripada si Salik. Jadi diberi mandi betul di Salik. Ada orang sakit, sakit apa kamu? Sakit asma, ini minum langsung sembuh. Sembuh penyakit. Karena sudah semuanya diperuntukkan kepada Salik. Ingat bahwa ini ujian loh Salik, bukan fasilitas. Ini ujian ya, yang menguji kepada kamu. Biar kamu itu nanti nggak sabar, kamu akan diem di situ, tidak meneruskan perjalanan. Nah, kemudian nanti akan diingatkan wanadatu, dan ada suara yang akan mengingatkan kepada Salik, alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu masih ada di depan. Wa haqaiquha, maka adapun hakikat sejatinya al mukawwanat itu nuruha, cahayanya al mukawwanat itu nuruha menjadi cahayanya al mukawwanat al batini yang bersifat batin. Artinya sesungguhnya hakikat penampilan dunia itu, bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan cahaya ya, cahaya yang bersifat batiniah semua. Penampilan alam itu adalah penampilan dari apa? Dari sesuatu, dari cahaya lawan daripada penampilannya. Apa yang dimaksudkan bahwa adapun nurnya itu tajalla. Nah, ini akan menampakkan al-makna, akan makna fiha di dalam, yaitu mukawwanah, di dalam mukawwanah. Jadi hakikat daripada alam semesta itu ya, hakikatnya adalah cahaya yang tidak terlihat, bukan dohirnya gunung itu. Tetapi apa yang dimaksud itu adalah tajallal makna. Yang dimaksud dengan cahaya itu adalah tajallal makna, mampu bisa menampilkan makna, pengertian, hikmah yang bisa ditarik biha tentang al-mukawwanah. Kultu, saya katakan as-saliku, adapun yang dinamakan salik, saya katakan salaka yasluku. Ya, salik itu adalah artinya orang yang menempuh perjalanan, itu namanya salik. Jadi salik itu orangnya masih dalam perjalanan, belum sampai, itu salik. Orang yang menuju bertemu dengan Allah, orang yang menuju makrifah dengan Allah, pengen kenal dengan Allah. Perjalanannya orang yang menuju ingin makrifah kepada Allah, itu namanya salik. Belum sampai loh ini, belum sampai ke tempat tujuan, perjalanannya masih. Seperti orang menuju Jakarta ya. Orang yang dalam perjalanan menuju Jakarta ini namanya salik. Siapakah salik itu? Wa adapun salik alladzi, yaitu orang yasyadu, yang menyaksikan siapa alladzi, maksudnya alladzi adalah salik, menyaksikan al-atharo, akan alam. Athar ini namanya jejak bekas. Kalau ada jejak berarti ada yang menjejaki. Kalau ada bekas berarti ada yang membekasi. Ada aslinya gitu maksudnya. Bahwa sesungguhnya bagi salik, alam semesta ini sebagai jejak, sebagai asar dari wujudnya eksistensi Allah. Begitu. Dia sadar alam ini ada. Dia sadar, tapi yang mengadakan Allah. Dia sadar bahwa alam ini merupakan eksistensi akan adanya Allah. Itu salik begitu. Wa fa'ingkana, jadi sadar ya dirinya, bahwa dirinya saya ini adalah ciptaan Allah gitu. Fisiknya dia mengenal fisik dirinya itu, dengan dohirnya dia lihat tahu. Dohirnya gunung dilihat, diperhatikan ya, tapi dia sadar kemudian bahwa ini adalah ciptaan Allah. Wa yashhadu asyhadul athar. Wa ingkana, maka jika ada siapa salik atau alladzi, itu yashhadu, menyaksikan siapa salik atau alladzi, orang yang dalam perjalanan itu menyaksikan akan alam fi nafsihi, pada dirinya si salik, bahwa maka adapun alladzi
itu salikun fakot, orang yang disebut dengan salik saja. Jadi mau dibedakan nanti ya, dari orang yang dalam perjalanannya dia sadari, di dalam perjalanannya dia sadar bahwa dia akan menuju ke Jakarta. Dan setiap perjalanan melewati kota demi kota, karena dia menaiki atau dia berkendaraan dengan kereta api, sepanjang perjalanan itu ya, di tengah-tengah sawah itu dia saksikan begitu indahnya, sambil merasakan bahwa keindahan itu adalah keindahan Allah. Keindahan itu yang menciptakan adalah Allah. Kok ada orang suluk menyaksikan dirinya, bisa menyaksikan dirinya, oh ini saya, hamba. Hamba ini berarti adalah kawulo. Kalau ada hamba berarti ada Gusti. Ada yang di atas hamba yang membawai, yaitu Rob namanya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Sadar dia, maka itu disebut salik fakot. Dia disebut salik saja. Wawa, dan sedangkan dia masih fi halatis sairi, ada dalam kondisi berjalan. Dalam perjalanannya dia sadar akan menuju, saya katakan tadi dia dalam kesadaran menuju kepada Allah itu masih sadar. Oh ini alam, oh nantinya ini Allah yang menciptakan. Oh ini alam, oh ini Allah menciptakan. Itu namanya orang yang masih dalam kesadaran ketika menuju di dalam perjalanan menuju kepada Allah sadar. Nah, wa ingkana, dan jika ada siapa salik itu yasyhadu, menyaksikan siapa salik itu akan alam atau athar, menyaksikan billahi, akan penampilan tajalinya Allah. Bahwa maka adapun salik itu namanya salikun majdubun, salik yang majdub, namanya salik yang sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ada seorang suluk dalam perjalanan menuju Jakarta, dia tidak bisa melihat, artinya tidak bisa menyaksikan alam. Di situ ada tanaman, ada sawah, ada gunung, dia tidak disaksikan ya, bahwa itu adalah ciptaan Allah. Yang muncul itu justru adalah eksistensi atau tajalinya Allah, yang muncul Allah, 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 Allah sepanjang perjalanan itu. Dia ada di dalam kondisi yang tidak sadar. Kok ada ketika dia menyaksikan alam, tapi dengan sekaligus menyaksikan Allah di situ, maka fahuwa salikun majdub, maka itu namanya salik itu namanya salik yang sedang dimajdub oleh Allah. Dimajdub oleh Allah, sedang cinta betul, sedang dibuat gila. Ya, sedang dibuat gila oleh Allah, dibuat gila. Gilanya dia itu hanya gila kepada Allah. Mahabbah, dia cinta terus melihat semuanya Allah. Akhirnya nggak bisa membedakan ini tamu saya, ini orang jelek, ini pemabuk, ini penjudi, tidak urus dia. Semuanya dianggap orang mulia semua. Karena dia sedang melihat tajalli cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Melihat gunung juga yang muncul bukanlah asar, bukan gunung sebagai makhluknya Allah, tapi melihat tajallinya Allah. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta, yang dilihat dari tanaman-tanaman, gunung-gunung, sungai-sungai itu, yang dilihat semuanya bukan itu, tapi yang dilihat itu adalah tajallinya Allah, penampilan Allah. Maka kalau ada orang yang dalam perjalanan yang seperti itu, maka itu disebut dengan salikun majdubun, adalah seorang yang menempuh perjalanan menuju kepada makrifat kepada Allah dalam keadaan dimajdub, sedang ditarik oleh Allah sehingga dia tidak sadar. Dia bahkan tidak mengetahui, nggak sadar kepada istrinya, nggak sadar anaknya, dianggap semuanya, sehingga dia lupa juga untuk mencari ekonomi pada saat itu. Ya. Ini yang disebut dengan salikun majdub. Dan ini nggak bisa dijadikan guru ya, salik majdub, karena dia sedang ditarik oleh Allah. Yang hanya ada di dalam qalbi mereka adalah ingat terus kepada Allah, dia nyambung dengan Allah. Lihat kitab itu yang tampak adalah tajilnya Allah. Melihat teh, satu misal melihat teh seperti ini yang insya Allah saya minum ini ya,
ini yang dilihat itu adalah tajalli penampilan Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Ya, itu dalam kondisi seperti itu namanya salik majdub, yaitu seorang yang dalam perjalanan suluknya sedang di majdub atau sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqamatu, maka adapun makomat itu maknanya begini mudahnya, adalah tahapan-tahapan atau stasiun-stasiun di dalam perjalanan spiritual. Itu ada stasiunnya, ada ibaratnya orang menuju Jakarta tadi, ada nanti berhenti di stasiun Jombang, berhenti di stasiun Ponorogo atau Madiun, kemudian ke Ngawi, kemudian langsung ke Solo. Jadi itu tahapan-tahapan seperti itu. Tahapan-tahapan orang menuju spiritual, ya. Orang yang tahapan-tahapan di dalam perjalanan spiritual seseorang menuju kepada Allah itu namanya makomat, ya, makom namanya, ya. Ada makom zuhud, ada makom ikhlas, ada makom banyak yang fana, ada makom bako dan macam-macam. Itu namanya makomat. Wal makomatu, maka adapun makomat, tahapan-tahapan spiritual di dalam perjalanan tasawuf itu allati yaqtauha, yang ditempuh. Akan makomat itu salah satu, ada 3. Jadi makomat yang ditempuh oleh si salik, orang yang menuju, ya, perjalanan yang menuju kepada Allah itu ada 3 tahapan yang ditempuh. Pertama, fana'un fil af'ali, wa fana'un fi sifati, wa fana'un fi dzati. Yang pertama adalah fana, melebur di dalam af'al-af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Tahapan ini, ya, makomat ini tahapan-tahapan di dalam perjalanan spiritual seorang sufi yang menuju makrifat kepada Allah, ini harus dilalui 3 makom ini. Kalau sampai akhirnya nanti bisa sampai kepada makom makrifat. Yang pertama adalah fana, harus bisa memfanakan seorang yang sedang suluk atau hamba seperti kita ini semuanya, saya yakin dan saya kira semua adalah orang yang saleh. Saya, panjenengan yang dengarkan pengajian yang ikut ngaji kita, dan semua orang mukmin semuanya adalah salik. Ada yang salik itu pakai guru, ada yang enggak. Tapi kalau bisa pakai guru lah, ya, karena guru yang pertama manfaatnya nyambungnya cepat. Yang kedua, nanti kalau ada apa-apa bisa anda dapati petunjuk-petunjuk beliau. Beliau akan berikan petunjuk biar cepat jalannya, biar aman, biar tidak tergoda. Ketika anda nanti salah jalan itu langsung diingatkan guru. Jangan sendirilah. Tapi pada hakikatnya semua orang mukmin, orang Islam itu adalah orang yang suluk, orang yang salik, orang yang berjalan menuju kepada ma'rifat kepada Allah. Pertama itu adalah bisa meleburkan fana fil afal, memfanakan pada setiap pekerjaan-pekerjaan kita, memfanakan dengan fikrullah, dengan aktivitas, dengan iroda dan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca bahwa sesungguhnya kekuatan ini adalah Allah. Ketika saya berpikir, ya, cara berpikir saya, kekuatan berpikir saya ini juga Allah lah. Kecerdasan orang, kealiman orang itu sesungguhnya bukanlah pekerjaan dia, bukanlah hasil dia, tapi semua itu adalah af'allah, fi'lullah, adalah perbuatan Allah. Saya minum teh begini ini adalah semua power kekuatannya bersumber dari Allah, bukan saya. Apapun aktivitas dilakukan oleh Allah, oleh manusia itu berusaha difanakan, dileburkan, itu semua adalah fi'lullah. Jadi mulai belajar seperti itu. Jadi, semuanya usaha apapun yang kita lakukan itu semua adalah fi'lullah. Itu berusaha meleburkan itu menyatukan, itu semua adalah perbuatan Allah, begitu. Belajar seperti itu makomat, itu tahapan-tahapan spiritual
yang dilakukan oleh seorang sufi, orang yang tasfiyatul qulub, yang sedang menjalani untuk membersihkan hati menuju ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu belajar. Sehingga tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa dia yang mampu, bukan miliknya, tidak merasa memiliki. Semua kita itu adalah miskin, tidak punya apa-apa. Ini semua adalah peran Allah yang menskenario Allah. Kita semua adalah wayang-wayang yang didalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memfanakan seperti itu biar nggak sombong. Orang banyak sombong itu nggak pernah memfanakan afalnya. Seakan-akan ngocok kitab alim kayak gitu tuh seakan-akan dirinya nggak bisa. Itu semua adalah Allah. Ya ini berusaha belajar memfanakan pada setiap afal-afal. Wa fana'u fi sifati, dan meleburkan di dalam sifat-sifat tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mengamalkan, memfanakan pada setiap sifat-sifat keindahan Allah. Allah punya sifat yang disebut dengan sifatul jawad. Allah punya sifat dermawan. Sifat dermawan itu artinya Allah nggak punya sifat bakhil. Sebisa mungkin para kekasih-kekasih Allah itu sampai ketika diminta atau bahkan andaikan boleh telanjang, beliau akan bertelanjang untuk memberikan selai pakaian kepada seseorang untuk dia berikan. Saking jawabnya, saking dermawannya, dia memfanakan, dia fana, meleburkan dengan sifat sifat dermawannya Allah. Allah itu dermawan loh ya. Mau yang nakal, mau yang baik, mau taat, nggak taat dikasih semua oleh Allah, dijamin oleh semua oleh Allah. Kita yang miskin aja, kita yang fakir ini aja luar biasanya. Padahal kita itu bukan yang mempunyai, bukan yang punya hak loh. Kita itu cuma diamanai. Itu aja kok cik sulitnya mau memberikan sesuatu kepada yang lain, itu kok cik beratnya. Kenapa? Karena Anda tidak memfanakan sifat jawatnya Allah. Coba kalau kita fanakan, kita leburkan ya dengan sifat jawatnya Allah, dengan sifat dermawannya Allah, maka saya yakin kita tidak pernah eman. Kita tidak pernah merasa berat untuk memberikan segala sesuatu kepada orang lain. Maka orang yang di makom, di makom atau di tahapan-tahapan perjalanan spiritual sufi ini, rata-rata mereka itu mampu memfanakan dengan sifat-sifatnya Allah. Makanya kalau ada wali medit, kalau ada wali kok bakhil, itu bukan wali itu. Sekalipun dia ahli ibadah, bisa terbang, bisa jalan, kok dia medit, itu bukan. Karena dia belum sampai kepada fana sifat. Fana fis sifat namanya, melebur ke dalam sifat-sifatnya Allah. Kok dia masih jahat kepada orang, dia masih keras kepada orang, berarti dia masih belum wali itu. Karena belum bisa mengadopsi sifat-sifat, karena dia belum bisa melebur dengan sifatnya Allah, sifat tajalinya Allah yang berupa rahmannya Allah, kasih sayangnya. Masih kaku, masih kasar, masih keras, ya, ekstrim. Begitu ada orang salah sedikit langsung dibunuh, orang melakukan kemaksiatan sedikit langsung ya dibom. Ini apa ini? Masa seperti itu sih orang yang dalam perjalanan menuju ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus pada tahapan bisa memfanakan terhadap sifat-sifatnya, sifat-sifat tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wali, kekasih-kekasih Allah itu ya, kekasih-kekasih Allah itu akan selalu meleburkan dirinya dengan sifat-sifat tajalinya Allah. Jadi kalau ingin menjadi wali itu gampang sesungguhnya, biasa belajar untuk meleburkan kepada sifat-sifat tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah Rahman, ya kita juga harus bisa bertajalli, harus bisa berfana dengan sifat itu. Sehingga kalau ada orang bilang wali tapi medit, kalau ada orang wali tidak punya rasa kasih sayang sama sekali, itu bukan wali itu. Bukan wali. Wa fana'u fid dzati, dan fana di dalam zatnya. Ini juga kelas tinggi ini, fana fid dzat ini kelasnya tinggi.
Ini kalau tidak pintar menyampaikan di ruang publik, ini akan membahayakan orang. Jadi di ranah fana fil zat ini, meleburkan dengan zatnya Allah ini sekali lagi seperti yang terjadi pada Al-Halaj Junaid ya dulu itu, karena dia ke sana kemari dia mengatakan dirinya adalah Tuhan, karena pada hakikatnya dia adalah zatnya Tuhan. Tuhan sedang bersemayam berada pada jiwanya, pada dirinya. Saya artikan di sini bahwa fana fil zat itu adalah memfanakan, meleburkan terhadap segala sesuatu itu atas iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu, katanya kitab Lawaqiful Anwar, yang dimaksudkan di sana adalah kullu amrin amri, begitu. Segala urusan adalah urusanku. Artinya selalu Allah hadir, selalu Allah terlibat, begitu. Nah, ini semuanya akan belajar. Ketika kita ya sedang dihadapkan dengan ujian, musibah, bahwa ini semua adalah Allah yang menghadirkan dalam rangka untuk menguji itu tingkat kesabaran kita. Ketika Allah menghadirkan sebuah kenikmatan, ini juga ujian buat kita. Apakah dengan kenikmatan ini dia membuat lupa dengan nikmat itu, atau semakin bertambah ibadahnya? Di situ tuh selalu akan dilibatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fana di dalam zat itu seperti itu. Setiap langkah, geriknya, pikirannya, hasil semua tidak ada kata penyesalan. Ya, tidak ada kesalahan. Autakul. Jadi selain tiga itu atau dari tiga itu, selain tiga itu maksudnya Anda bisa mengatakan kata lain gitu. Maksudnya Anda bisa mengatakan kata lain. Tetap tiga, tapi boleh dikatakan, diistilahkan dengan istilah lain. Kalau tadi yang pertama adalah fana fil af'al, fana fil sifat, fana fil dat. Autakulu, atau engkau bisa katakan dengan kata lain, yaitu fana fil ismi, bisa dibaca fana, cuma saya lebih enak fana fi ismi. Fana fi ismi, fana di dalam isim bersama nama Allah Subhanahu wa taala, melebur dengan nama Allah. Wa fana fi dzati, istilahnya ini beda, cuma sama-sama tiga tahapan makom. Ya, tahapan-tahapan makomat yang dilalui oleh salik itu tetap tiga, cuma istilahnya lain. Dan peletakan tahapan-tahapan makomatnya itu juga beda. Fana fil ismi, wa fana fil dzati, dan melebur di dalam zatnya Allah. Wa fana fil fana, dan melebur fil fana di dalam kefanaan. Artinya menghilangkan segala sesuatu baik pada dirinya maupun alam semesta ini. Wa adapun fana fil fana itu maqamul baqoi, merupakan yang disebut dengan maqam atau tingkat, yaitu daripada tingkat baqo, tingkat kekekalan. Kalau sudah semua dianggap fanaul fana, melebur, tidak ada yang tampak, itu adalah maqamul baqo. Dia sudah ada di maqam baqo, dia sudah mentil-mentil di atas begitu, yang semuanya dilihat itu tidak ada apa-apa, yang ada adalah al-baqo, baqo Allah. Ya, summat taraqo, kemudian summat taroki, ya, kemudian naiklah. Ya. Summat taroki, kemudian naik. Dari tahapan tiga tadi tidak berhenti di situ, ternyata dia terus naik. Naik itu artinya tidak seperti orang terbang naik begini, bukan. Kesadarannya mulai bertambah. Ya, semakin kuat ta'alluqnya kepada Allah, semakin itu artinya naik itu, semakin bertambah, berkembang jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan kepada Allah akhirnya berkembang. Naik terus ilama la nihayat lahu, ilama terhadap sesuatu la nihaya yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada batasnya, lahu bagi man. Lahu bagi si salik. Lahu bagi man. Jadi ketika sudah lepas dari tiga makom itu, dia akan terus naik ke dalam kesadaran demi kesadaran yang lebih tinggi lagi, sampai tidak terbatas.
di mana kesadaran-kesadaran makomnya itu sudah tidak terbatas. Karena memang makom tahapan-tahapan ini ya di dalam dunia tasawuf seperti ini ya, perjalanan hati itu akhirnya tidak ada batas, karena yang dituju adalah Allah, dan Allah tidak ada yang membatasi Allah kan, tidak ada batas. Kalau sesuatu yang akan mengantarkan kepada Allah itu tidak ada batas, maka tentu yang mengantarkan ini juga karena yang dituju Allah, maka secara zahir itu tidak ada sesuatu yang bisa membatasi. Nggak bisa kemudian yang dimaksudnya menuju kepada Allah berarti Allah itu bertempat di sini, kemudian kamu tuju ke sana, bukan seperti itu maksudnya. Jangan Anda kemudian menggambarkan, mentasawurkan dengan gambaran-gambaran seperti itu salah. Kalau Anda menggambarkan itu, abaikan semua, bukan itu yang dimaksudkan. Cuma ini saya istilahkan, saya buat contoh seperti Anda perjalanan menuju Jakarta itu biar mempermudah pandangan kita saja, cara mengambil hikmahnya gitu, cara merenungkannya itu biar gampang. Tapi ketika kepada Allah, jangan kemudian seakan-akan Allah itu ada di satu tempat yang nanti kita arah tujuannya kita ke sana. Loh, kalau Allah di satu tempat berarti Allah dibatasi oleh tempat itu. Ya. Maka itu naiknya pun kesadaran kita ketika menuju kepada Allah, menuju kepada kesadaran yang tidak terbatas. Kalau terbatas berarti membatasi akan eksistensi Allah. Ila mala nihayatalah. Lalu di dalam perjalanan ini yang perlu saya ingatkan, termasuk pada diri saya sendiri. Ya, ingat, maksudnya ingatkan itu ingin menyadarkan kita masing-masing. Mungkin Anda dalam perjalanan suluk yang sudah tinggi, saya masih belum apa-apa, saya masih belajar aja. Ya. Ini adalah begini, fa'idha kushifa, kalau dibuka. Lisaliki, bagi orang yang suluk, orang yang menempuh, orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah, kok dibuka? Dibuka apa? Ansiri tauhidil af'ali, tentang rahasia dari penyatuan semua af'al-af'al, semua perbuatan-perbuatan itu berujung bersumber dari Allah. Belajar mentauhidkan itu. Ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan Allah. Ini gerakan ini bukan gerakan saya, tapi gerakan Allah. Tapi nggak perlu diomongkan, nanti jadi masalah. Hanya dirasakan saja lah, dirasakan aja, nggak usah diomongin. Ini saya ikhlas beramal, nggak perlu itu, udahin aja, ada di dalam hati. Kamu nggak perlu juga mengatakan bahwa semua ya la haula wala quwata illa billah, semua daya dan kekuatan itu adalah merupakan bersumber dari Allah. Itu nggak usah diucapkan, hanya dirasa saja, dirasakan saja, nggak usah diucapkan ke orang. Ini kekuatan Allah loh, ini saya dikasih ini semua Allah, nggak usah. Cukup atas kesadaran kita. Nah, maka ketika orang itu, si suluk, si salik itu telah dibukakan rahasia-rahasia tentang pentauhidan, rahasia menyatukan bahwa segala af'al, semua perbuatan manusia itu merupakan af'al fi'lullah. Dan kemudian wadhaqo, bisa merasakan, didapati rasa ketika pada sirri tauhidil afal, dia bisa merasakan betapa indahnya wadhaqo halawatahu, dan bisa merasakan siapa salik halawatahu, akan manisnya sirru tauhidil afal. Oh ya Allah, ternyata begitu saya bisa sampai kepada rahasia tauhidil afal, saya diperlihatkan oleh Allah. Oh begitu itu loh caranya Allah ketika mewarnai yaitu tanaman-tanaman. Ada cabai itu kok bisa merah, diperlihatkan oleh Allah. Si ngecat itu malaikat, ternyata diperlihatkan oleh Allah. Semua itu adalah perbuatannya Allah, bukan perbuatannya pohon itu sendiri, bukan perbuatannya cabai, tapi itu adalah perbuatannya Allah. Akhirnya melahirkan sirru tauhidil af'al, melahirkan akan sirru tauhidil af'al. Dan itu wadhaqo halawah, disaksikan, bisa dirasakan kenyamanannya. Oh ternyata seperti ini yang membuat ya rambut ini yang beruban seperti ini, ternyata Allah yang berbuat itu. Malaikat kemudian ya mengecat, malaikat, saya tahu ini malaikat ngecat rambut saya.
Akhirnya dia menyimpulkan bahwa semua kehidupan ini tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan menurut kehendak Allah, ada di dalam kendali Allah. Dia sadari bahwa sentralnya semua adalah Allah. Dan kemudian dirasakan betapa enaknya, indahnya semua Allah. Penyakit pun itu yang menjalankan, mengendalikan, yang yang mencegah. Itu semua Allah, tidak jalan sendiri penyakitnya. Penyakit pun itu semua adalah atas kendali Allah. Semua yang melakukan itu adalah Allah. Itu bisa dirasakan. Kalau itu Allah semuanya disadari bahwa tidak ada penyakit itu yang membunuh, bukan penyakit yang membunuh. Tetapi yang kemudian orang itu mati karena sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhirnya. Itu namanya sirru tauhidil af'al. Jadi segala sesuatu yang bergerak, yang diam, apapun yang kita saksikan di alam semesta, di dalam kehidupan ini semua adalah fi'lullah, berusaha itu. Dan kemudian ternyata itu membuat nyaman kita. Wah, enak kalau gini, aku bisa begini. Oh, itu ternyata malaikat kemarin disuruh Allah itu untuk datang ke rumahnya kamu. Ya, sehingga ada orang diantarkan ke sana, kamu dikasih rezeki. Loh, akhirnya dia diberi kehebatan seperti itu. Ketika dibuka seperti itu tidak sedikit para salik itu kemudian berhenti di situ. Wa arodat, dan berikinya apa himmatuhu, yaitu semangatnya salik. Antakifa, berhenti. Ma'adzalikal maqami, akan berhenti apa himmat itu salik ma'adzalika akan makom itu. Nah, ini akhirnya ketika si salik ini dengan ujian-ujian bisa diperlihatkan bagaimana af'alullah, siru tauhidi af'alillah itu diperlihatkan, dan kemudian dia mampu menyampaikan informasi kepada orang, dan kemudian semua orang akhirnya menjadi taat, menjadi tunduk. Akhirnya dikeramatkan orang karena bisa memprediksi, ya, bisa meramalkan banyak hal yang akan terjadi. Akhirnya dia berhenti di situ. Wa aradat himatu, dan berkehendak apa himatu, himah semangatnya salik antakifa, berhenti siapa salik apa himatu salik ma'adzalikal maqami, bersama tempat itu. Ini tidak sedikit akhirnya berhenti di situ. Maka itu nadathu, maka memanggil kepada si salik apa hawa tifu hakikatil fana'i, yaitu suara kebenaran dari kefanaan fis sifati, di dalam sifat. Allazi tatlubu amamaka, ingat yang kamu cari itu bukan itu. Ketika hakikat fana, hakikat melebur di dalam zatnya Allah, di dalam sifat-sifatnya Allah, kok kamu berhenti di situ? Ya, seperti kamu diperlihatkan akan keindahan-keindahan sifat tajalinya Allah tentang dunia ini. Kamu bisa diberi ini, diberi itu, kok kemudian kamu berhenti di situ? Allah ditatlubu amamaka, yang kamu cari itu masih di depan, bukan itu ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah kepada Allah itu bukan itu. Itu fasilitas-fasilitas yang menguji kepada kamu. Allah ditatlubu amamaka, yang kamu cari masih ada di depan kamu. Wa idza taraka, apabila naik lagi, naik dalam arti kesadarannya naik bertambah dari satu makom ke makom berikutnya, terus bertambah ila makomil fana'i fis sifat, sehingga sampai kepada yaitu tingkatan bisa melebur di dalam sifat-sifatnya Allah. Tuh, ketika sudah sampai di dalam makom fana fis sifat, atau makom bisa melebur dengan sifat-sifatnya Allah, maka waku syifalahu, kemudian diperlihatkan lahu bagi salik tadi, diperlihatkan apa? Tadi diperlihatkan siri tauhidil afal. Sekarang diperlihatkan ketika sudah sampai kepada makom fana fi sifat, dia diperlihatkan tentang ansiri tauhidis sifat, tentang rahasia daripada tauhidis sifat, pentauhidan sifat-sifatnya Allah SWT. Kamu akhirnya diperlihatkan itu dengan rahasia daripada pentauhidan terhadap sifat-sifatnya Allah SWT, bahwa sesungguhnya
yang membuat saya ini dermawan seperti ini merupakan sifatnya Allah. Akhirnya kamu merasakan wadah halal, kamu merasakan enak kalau gini. Segala sesuatu yang kamu berikan itu tidak pernah kamu sesali. Dan kemudian akan selalu dikirim yang lebih banyak oleh sifat kayanya Allah, sifat ghaninya Allah dikirim semua kepada kamu, sehingga kamu bisa menjadi punya sifat, bisa melebur dengan sifat jawatnya Allah, sifat kelomannya Allah. Dan kamu kemudian merasa enak, kamu semua harta benda datang kepada kamu. Kamu difasilitasi orang, kamu dijamin orang, kamu diberi banyak hal-hal kemurahan-kemurahan oleh orang. Diperlihatkan itu karena kamu sedang berfana di dalam, yaitu sedang berfana di dalam rahasia tauhid sifat. Karena kamu sedang ada di dalam fana di sifat, dan kemudian kamu diperlihatkan akan rahasia tauhid sifat, masya Allah. Wastasrafa, dan kamu bisa melihat alal fanai, terhadap kefanaan fiddati di dalam zat. Wa aradat, dan berkeinginan apa himmatuhu, himmanya atau cita-citanya salik antakifa, berhenti apa himmatu salik ma'adzalikal maqami, bersama maqam itu. Ternyata ketika kamu sudah diperlihatkan dengan rahasia tauhid, ya, rahasia sifatnya Allah, wastasrafa, dan merasa senang kamu alal fana'i fiddat, melebur di dalam zat, dan kemudian kamu ingin berhenti di situ, belum sampai. Perjalananmu bukan di situ, masih belum sampai itu. Itu masih di makomat, masih ada di stasiun-stasiun perjalananmu. Kamu terus, ini masih Solo. Ya, ini masih Solo, masih jauh, nanti masih melalui, masih ini. Terus. Kepada si salik juga begitu, nanti akan dihadiri yang namanya hawatiful hakikoh. Maka itu yang akan datang adalah fanatatu, maka akan menyeru kepada si salik apa hawatifu hakikotil fana fiddat, yaitu suara kebenaran dalam bentuk fana fiddat itu akan mengingatkan. Fana fiddatnya itu tadi yang orang itu dimakamkan di fana fiddat. Fana fiddat itu akan mengingatkan, alladzi tatlubu amamaka, kamu jangan di sini. Betul kamu enak di sini, tapi yang kamu cari, ingat, kamu tujuannya bukan di sini kan. Kamu tujuannya makrifah kepada Allah. Terus, jalan terus. Alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari masih ada di depan. Para salik yang kamu cari, orang-orang sufi, perjalananmu jangan berhenti kamu sampai kepada diperlihatkan alam malakut. Jangan kamu berhenti ketika kamu bisa menjadikan batu menjadi emas. Jangan berhenti kamu ketika doamu mustajabah. Jangan berhenti kamu karena diikuti banyak muhibbin. Jangan berhenti kemudian kamu banyak pengikut. Jangan berhenti kamu banyak fasilitas-fasilitas. Itu bukan tujuanmu. Tujuanmu masih di depan. Karena itu menguji kamu, hati-hati. Wa idza taroko, apabila sudah naik lagi kesadarannya, makomnya naik. Wa idza taroko, apabila naik, ya, engkau ilal fanai, menuju kepada makom fana, melebur fidzati di dalam zat. Tadi fana fi sifat, sekarang fana fidzat. Wa kusyifa, dan dibuka lau bagi si salik ansiri tauhidid dzati, tentang rahasia tauhidid dzat, rahasia mentauhidkan akan zatnya Allah. Warodat, dan berkeinginan apa himmatuhu, himmanya atau cita-citanya salik itu antakifa, berhenti apa himmatu salik ma'adzalikal maqami, bersama makom itu. Maka nadatu, maka akan memanggilhu kepada si salik apa hawatifu hakikati fana'il fana'i, yaitu hakikat apa hakikatu, apa hawatifu hakikatil fana'il fana'i, yaitu suara-suara kebenaran yang bersumber dari fana'ul fana', au hakikatil baqa, atau yang disebut dengan hakikatul baqa, itu akan memanggil alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari bukan di sini, bukan di situ, tapi masih di sono. Alladzi amama, yang kamu cari di depan, bukan ini. Terus jalan sudah. Wa idza wasala, apabila sudah nyambung ilal baqai, menuju ke makom baqa.
Kok sudah sampai nyambung akhirnya ke makom bako. Ternyata masih nadat masih memanggil kepada si salik apa hawatiful ulumil ghaibiyati, yaitu suara-suara ilmu-ilmu rahasia-rahasia ketuhanan itu akan memanggilnya. Panggilannya begini, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahi aku ilman, akan ilmu. Belum sampai itu kamu. Akhirnya ketika sudah di makom bako pun dia akan dipanggil oleh apa? Oleh hawatiful ulum, oleh rahasia, oleh suara-suara, sumber-sumber ilmu yang bersumber dari kegaiban. Kegaiban semuanya adalah yang bersumber dari Allah. Waqad qala, dan dawuh siapa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, la uksi sanaan alaika, aku tidak mampu menghitung. Sanaan, la uksi, tidak mampu membatasi. Sanaan, memuji, alaika, kepadamu. Anta, adapun engkau, kama, sebagaimana engkau, asnaita, telah memuji siapa engkau, ala nafsika, terhadap dirimu. Autakul, atau engkau bisa katakan dengan istilah lain ini ya, di dalam apa namanya, tahapan orang untuk makrifat kepada Allah ketika dibuka oleh ujian demi ujian tadi. Idza kusyifa, apabila dibuka lil murid, istilahnya lil murid, kalau tadi lisalik ini bisa di apa namanya, diistilahkan dengan kata-kata lain. Kalau yang di atas tadi lisalik, kalau ini lil murid, bagi orang yang berkeinginan menuju kepada Allah. Idza kusyifa, apabila dibuka lil murid, bagi seorang yang berkeinginan menuju kepada Allah, dibuka anil fana'i fil ismi. Nah ini, melebur di dalam nama Allah. Wadhaqo, dan bisa merasakan halawatal amali wa dzikri, akan manisnya ngamal, beramal dan berzikir. Ini juga begitu juga ini dengan istilah lain itu ya, dengan istilah lain. Jadi ketika seorang murid sufi itu artinya ya orang-orang yang ingin, yang berkeinginan menuju, yaitu menuju makrifat kepada Allah, itu apabila dibuka tentang fana, dibuka dari meleburnya di dalam nama Allah, rahasia-rahasianya ketika dia sedang berfana di dalam nama Allah, dan dia bisa merasakan wadhaqo halawatahu, dan bisa merasakan nikmatnya. Wala Allah, di sini aku sudah cukup, di sini ini kursinya sudah kursi emas, ini semua ya, semua peralatan ini emas, saya duduk di sini saya sudah zikir di sini aja sudah, saya banyak sudah dapatnya, umpamanya indah di situ. Dia karena sudah difana ini, kalau berhenti di situ. Wadhaqo, dan dia merasakan halawatal amali, akan nikmatnya amal, manisnya ngamal, wa dzikri, dan zikir. Akhirnya zikirnya itu terasa nikmat sekali. Ternyata nikmatnya zikir itu bukan puncak, Pak. Orang salik, ini belum puncak nikmatnya zikir. Orang kemudian bisa merasakan manisnya zikir, seakan-akan zikir itu kok enak rasanya, tidak menyebalkan, malah menjadi enak, gampang. Ya, mulut ketika dizikirkan ini pokoknya luar biasa lah, nikmatnya luar biasa lah. Sama dengan orang makan sate, satu misal, ketika berzikir bisa merasakan seperti itu. Kemudian hanya di situ tok, ingat itu belum. Sampai pada nikmat berzikir pun itu masih belum dari apa yang kamu cari, dari hakikat yang sebenarnya, yaitu makrifat kepada Allah. Itu hanya di nikmat itu. Kadang-kadang tidak sedikit orang itu ibadah karena ingin mencari hikmah, ibadah ingin biar sembuh dari penyakit, wirid, zikir, baca Quran biar kaya. Wah ini ingat, ini bahaya ini. Ini bahaya. Jadi sehingga dia berhenti. Wa idza kusyifa lil murid anil fana, maka wa aradat himmatuhu, maka berkeinginan, apa himmatuhu, cita-citanya salik, antakifa, berhenti. Apa himmatus salik? Berhenti maha, bersama, yaitu
Halawatul amal widzikri, merasakan manisnya zikir dan manisnya beramal. Manisnya beramal dan manisnya zikir. Hanya itu yang dicari. Yang dicari hanya itu. Kok berhenti di situ? Maka nadatu akan selalu mengingatkan, akan memanggil kepada si murid apa? Haqaiqul fana'i bidzati. Ya, yaitu hakikat kefanaan di dalam zat kita. Alladzi tatlubu, yang kamu cari, maka masih ada di depan. Bukan itu, bukan kamu di makom bako, bukan kamu di makom fana fil ismi. Belum kamu, sekalipun kamu sudah sampai di makom bisa melebur dengan nama Allah, dan kemudian kamu bisa menikmati amalmu itu seperti kamu apa ya? Kalau bekerja sedang sholat itu, sholatmu itu seperti kamu sedang mengambil mutiara dan emas. Sedang kamu sedang makan dan minum yang luar biasa, ibaratnya sholat seperti itu. Zikirnya seperti orang minum madu, seperti jelas seperti itu. Ingat, itu juga ujian. Ingat, ternyata banyak juga salik itu hanya di situ. Wa aradat imatu antaqifa ma'aha, maka akan dipanggil oleh hakikat fana fiddat allati tatlubu amamaka, yang kamu cari bukan itu, Bung. Kamu masih yang kamu cari di depan kamu. Wa idza taraka, apabila sudah naik lagi siapa murid ya ke dalam kesadaran, tadi sudah naik karena diingatkan oleh haqaiqul fana fiddat, maka naik lagi. Fa idza taraka, apabila naik siapa murid ila maqamil fana'i ala dzat, ala maqamil fana' fiddat, yaitu ke makom fana, melebur di dalam zatnya Allah. Wa dzaqa halawatahu, dan bisa merasakan yaitu manisnya maqamul fana. Walam yatamakkan, dan tidak tamkin, tapi di situ alam yatamakan, dan dia tidak yatamakan, tidak ngelenggono posisinya itu. Yatamakan itu belum kuat. Waqoni'ah, dan nerima dengan puas, waqoni'ah dan puas, bidzalika akan, yaitu maqamul fana fiddat. Wa aradat, dan berkeinginan apa himmatuhu, cita-cita salik antaqifa, berhenti apa himmatu salik ma'adzalika, bersama maqamul fana fiddat, nadatu, maka pasti memanggil kepada si murid siapa? Hakikatut tamkin, yaitu hakikatut tamkin. Hakikat tamkinnya itu akan memanggil. Tamkin itu apa? Tamkin itu lawannya yatalawan. Kalau ibaratnya orang diem, itu diem tidak kemana-mana, itu namanya tamkin. Tapi kalau orang berpindah satu kursi ke kursi yang lain, ke kursi yang lain terus begitu, itu namanya yatalawan, talwin namanya, talwin. Makom talwin itu seperti itu. Nah, biasanya di makom talwin itu ada di dalam kondisi orang yang sedang ahwal, punya ahwal dalam kondisi itu. Ahwal itu seperti itu. Ada di dalam tamkin. Tetapi kalau makom biasanya sudah makom ya, orang yang ada di stasiun itu biasanya tamkin, akan tamkin itu adalah orang yang duduk, orang yang bertempat, tidak berubah-ubah, itu namanya tamkin. Sehingga hawatifu hakikatu tamkin, suara-suara kebenaran tamkin itu, Allah yang akan berkata, alladzi tatlubu amamaka, yang kamu cari itu masih di depan. Jadi pada tingkatan makom fana zat, dia bisa merasakan, tapi masih belum tamkin. Belum tamkin itu belum masih mengulah ngalih, masih kesana kemari. Waqoni'ah, dan menerima. Nah, memang menerima apapun di situ, menerima fasilitas, menerima kehebatan, menerima nikmat dari Allah. Dan ternyata dia mau berhenti di situ, diingatkan oleh haqaiqut tamkin, diingatkan. Nah, wa idza tamakkana, apabila sudah tamkin, sudah kuat, sudah tidak berubah-ubah, sudah tidak mengulah ngalih, seseorang itu di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya, di dalam cintanya, di dalam semuanya, walam yatlub ziyadat taroqi, ternyata kalau dia tidak mau menambah untuk
mencari kesadaran di atasnya lagi. Kok cukup sudah di situ, ngelonggono di situ. Maka nadatu, maka akan memanggilhu kepada orang apa hawatifut taroki, namanya hawatifut taroki, akan memanggil suara-suara yang bersifat mengajak naik terus. Jadi ada suara yang mengajak naik terus itu belum. Allah ditatlubu ma'a amamaka, yang kamu cari itu bukan di sini, ini terus. Itu namanya hawatifut taroki. Jadi suara-suara yang mengajak naik itu, menaik kepada kesadaran itu akan terus mengajak kepada orang suluk. Terus, tidak pernah ada batasnya, memang tidak akan pernah ada batasnya. Wah kada, dan seperti inilah kullu makomin, ini kesimpulannya. Wah kada, dan kayak ginilah contoh tadi. Jadi tidak kemudian di makom ini berhenti di tidak. Yang pada akhirnya nanti ada yang disebut dengan hawatifut taroki. Jadi suara yang terus mengajak naik terus. Ya terus. Wa kada, dan seperti inilah kullu makomin, setiap makom itu yunati akan selalu memanggil ala maqoblahu, terhadap sesuatu yang sebelumnya. Tadi selalu orang yang ada di makom itu ketika dia akan terjebak, terlena di makom itu, maka akan dipanggil terus seperti itu, dan tidak ada ujungnya, mala nihayatalah, tidak ada ujung batasnya, ya, untuk selalu memanggil dan memanggil dalam setiap makom. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan begini, ya ahla masriba, ya ahla yasriba la muqama lakum. Artinya begini, hai penduduk kota Madinah. Jadi penduduk kota Madinah itu kan akhirnya begini disuruh oleh Allah, la muqama lakum, tidak ada tempat yang bisa kamu tempati. Terus, ya terus sampai kapan kemudian kamu bisa mujalasah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tabarrajat, ya lumayan nih masih ya lumayan, cuma mungkin ini saya baca sampai wa idza tabarrajat sampai ke bawah. Wa idza tabarrajat, apabila sudah muncul penampilan keindahan. Tabarrajat itu muncul dengan keindahannya, itu maknanya. Keluar tampil dengan keindahannya, dengan soleh. Jadi kalau ibaratnya seorang wanita itu wanita yang tampil bukan hanya cantik, dia dengan bersoleh, dengan tampil dengan bersoleh. Itu namanya tabarrujat, tampil dengan bersoleh. Wa idza tabarrujat, apabila sudah tampil indah, ai dzaharat, maksudnya muncul, ya apa sesuatu yang diciptakan Allah, bizinatiha, dengan apa hiasannya, dengan segala hiasannya daripada mukawanat, dengan ciptaan Allah tadi. Wa hulaliha, dan dengan perhiasan aksesoris doairnya, lisaliki, bagi seorang yang suluk, atau lil arifi, atau bagi orang yang makrifah, menuju makrifah kepada Allah SWT. Wa idza tabarrajat, apabila muncul hiasan apa dawahirul mukawanati, penampilan dunia, penampilan dari ciptaan Allah. Dalam bentuk apa itu? Bi khoriki awaidia. Ini penampilan yang dimaksudkan adalah penampilan yang memang membuat ajaib, yang membuat aneh, yang membuat luar biasa. Apa luar biasanya alam semesta yang diciptakan Allah ini, wangkiyadiyah, dan tunduknya mukawanat, sesuatu yang diciptakan Allah, lahu diperuntukkan kepada si salik atau jalim, wa tasarrufihi, dan mengaturnya, yang mengatur salik, fiha, pada mukawanat, bihimmatihi, dengan angan-angannya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tabarrujat. Ketika alam semesta ini muncul dalam bentuk keindahan-keindahan yang luar biasa, dalam pengertian keindahan-keindahan itu adalah bahwa tampilnya alam semesta itu muncul dengan keajaiban-keajaibannya. Kalau buat orang biasa nggak memunculkan keajaiban, maksudnya. Kalau saya satu misal, ya sudah, kalau saya harus berjalan melalui lautan, saya pasti pakai kapal. Ya, karena penampilan alam tidak memberikan kemanjaan, tidak memanjakan saya. Jadi,
Saya kalau lewati lautan harus pakai kapal. Tidak dengan si salik ini. Si salik ini sesuai dengan himanya itu, sesuai dengan keindahan-keindahan dahsyat yang muncul daripada alam semesta ini, ya. Keindahan itu dalam bentuk apa? Dengan keajaiban-keajaiban. Dengan ketunduan-ketunduan alam ini lahu kepada si salik dan manut wa tasarrufihi. Dan manut dengan aturannya si salik. Saya mau jalan di atas, kamu lautan, maka lautan itu seakan-akan menjadi batu, tapi tampak seperti lautan. Dia berjalan biasa seperti jalan raya. Maka itu fiha di dalam bihimatihi menurut himmanya, menurut cita-cita atau angan-angannya salih. Al-masyi seperti berjalan alal ma'i di atas air. Wat tayron dan terbang fil hawa'i di udara. Wa nabil ma dan bisa menyumberkan air. Batu bisa nyumber air, satu misal. Kayu bisa nyumber air. Wajal bitu'ami dan bisa mengambil makanan. Bisa menarik makanan. Ya Allah, sate, ya Allah turun sate. Ya Allah, seperti Abdurrahman bin siapa itu, dulunya wali itu. Al-Bajal itu. Itu kan begitu, wajal bitu'ami kan. Bisa menarik makanan-makanan. Ketika dia di rumah tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, dia pengen ya Allah berikan saya sate kambing, gulai, rawon, semua datang. Menurut himanya, menurut cita-citanya. Wa ghairi dzalik minal karomati dan lain wa ghairi dzalika dan lain sebagainya daripada apa? Daripada masyi, berjalan minal karomati dari karomah-karomah al-khisyati yang bersifat wadah, karomah yang bersifat goib, yang bisa dilihat, disaksikan orang, bisa kebal, ya, bisa terbang, bisa berjalan di atas air gitu. Warodat dan berkeinginan apa himmatus saliki, yaitu cita-cita salik antakifa berhenti apa himmatus salik ma'adhawahiria dengan bersama dengan penampilan tunduknya alam semesta tadi. Watastagila dan kemudian menjadi sibuk apa himmatus salik, sibuk di situ, sudah nggak mikir lagi tujuannya ma'rifah akhirnya. Bihalawati hisya dengan manisnya rasanya, yaitu rasanya daripada dhawahir alam semesta. Maka nadathu, maka akan memanggil hu kepada si murid atau si salik apa hawatiful ma'anil batinati, yaitu suara-suara makna-makna yang bersifat batiniah. Innama nahnu fitnatun, suaranya begini, kami ini sesungguhnya buat kamu itu fitnah. Innama nahnu fitnatun laka nahtabiruka, aku mengasihkan kabar kepadamu. Hal takna'u bihadza duna ma'rifati malikiyah, apakah kamu puas dengan cara kamu diberi ini, ya? Apa kamu sudah puas? Enggak terus melakukan perjalanan menuju Allah sana. Apa kamu sudah puas di sini? Maka suara-suara daripada nilai-nilai batiniah itu akan berkata, innama nahnu fitnatun laka, innama sesungguhnya nahnu kami itu fitnatun sebagai fitnah atau penguji laka kepada kamu, nahtabiruka kami ngasih informasi kepada kamu, hal takna'u biha, apakah kamu puas biha dengan fitnah tadi dalam bentuk kehebatan itu. Duna ma'rifati malikiyah, tanpa kamu bisa mengenal, tanpa makrifah kepada pemilik daripada zawahirul makawanat. Apa sudah cukup sampean itu dengan apa ya? Dengan fasilitas-fasilitas ini. Kamu tuh belum ketemu dengan presidennya loh. Kamu dikasih hidangan di sini, ditemoni di sini, dipersiapkan hotelnya, kok kamu sudah puas nggak pengen ketemu presiden? Itu nanti ada panggilan hati kamu untuk mengingatkan juga, ingat kamu di sini, ini fasilitasnya Allah, ini ujiannya Allah pada kamu. Kamu belum sampai, apa kamu sudah puas di sini aja? Nggak pengen kenal kepada pemiliknya? Nggak pengen kenal kepada bosnya ini kamu? Apa cukup di sini? Duna ma'rifati malikiha wa man syiha wa man syaiha, dan yang menumbuhkannya, al mutajalli yang mentajalikan via di dalam, yang menampilkan via di dalam zawahirul makawanat. Apa cukup kamu? Apa cukup di situ?
Au ta'ridu, atau kamu menolak, atau kamu iktirad anha, atau kamu menolak ini semua, anha dari zawahirul mukawwanat, watan fadu, dan kemudian kamu langsung terus ila nuri ma'aniha, menuju kepada cahaya-cahaya nilai-nilai daripada zawahirul mukawwanat, sehingga wasyuhudi malikiyah, kamu bisa menyaksikan, yaitu pemilik daripada apa? Pemilik daripada al-mukawwanat, zawahirul mukawwanat, wa majriha, dan yang menjalankan, yang menskenariokan akan zawahirul mukawwanat. Maka itu fala takfur, jangan kamu ingkari, jangan ingkar kamu atas tujuan awal kamu dulu, mau menuju makrifah kepada Allah. Fala takfuru wa tajhadu, ya, jangan kamu mengingkari, ya, jangan kamu tidak percaya, jangan kamu mengingkari, wa tajhadu, dan mengingkari al-mutajalli, kepada zat yang menciptakan, yang menampakkan biya akan zawahirul mukawwanat. Fatangkiruhu, sehingga kamu menjadi ingkar hu, kepada Allah, kepada Malik. Fatakuna, sehingga jadilah engkau minal jahilina, menjadi orang-orang yang bodoh. Ingat, saya ini menguji, kamu jangan kufur, kamu jangan mengingkari kepada zat yang al-mutajalli, zat yang telah menampakkan, yang memperlihatkan, yang mendohirkan terhadap semua ciptaannya, yang menguji hari ini kepada kamu, yang menjadi fasilitas kamu itu, sehingga kamu bisa mengingkari itu, kamu bisa mengingkari Allah. Kalau sudah begitu, fatakuna minal jahilin, kamu menjadi kelompoknya orang-orang yang bodoh. Bahaya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semua di dalam perjalanan tasawuf ini, ya. Nah, ini saya lanjutkan waqad doroba as-sahil fil bughyah. Nanti akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan kajian ini akan memberikan pencerahan kepada hati kita untuk selalu bisa suluk menuju makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan barokah ilmu itu akan menjadikan kemanfaatan dan bisa mengamalkannya. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.